Selamat sore teman-teman di Facebook, saya Valentina dari Kecara Forest Retreat di Bentong Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Cham Tulku Rinpoche, mulai dari halaman 169 sampai dengan 174. Jadi mari kita mulai. 169 ini adalah the first recognition, yaitu pengakuan pertama sebagai Rinpoche. His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche was known to be a rather strict and fierce Lama, but he saw Rinpoche's qualities and pure devotion, and their tender and playful way of relating to each other amazed everyone. Dzong Rinpoche was the first to let the disco-dancing red-haired teenager know that he was a Rinpoche, or precious one, and a Tulku, the incarnation of a highly attained Dharma master. Jadi, His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche itu terkenal karena beliau itu sangat strict ya, dan juga dia adalah lama yang sangat tegas. Tetapi dia melihat kualitas tertentu dalam diri Rinpoche dan juga pengabdiannya yang murni terhadap guru beliau, dan sehingga Dzong Rinpoche dan Cham Rinpoche memiliki cara yang akrab ya, dan juga lembut dan juga kadang-kadang playful dalam berinteraksi satu sama lain. Dan cara mereka berinteraksi itu membuat orang di sekitarnya itu terheran-heran. Dzong Rinpoche adalah orang pertama yang mengakui bahwa Rinpoche yang pada saat itu berambut merah dan suka berdisko ya, dan mengakui bahwa Burcha Burgaev, guru saya, adalah seorang Rinpoche atau seorang yang sangat berharga, the precious one. Dan juga beliau adalah seorang Tulku. Tulku di sini adalah inkarnasi dari guru Dharma yang berpencapaian tinggi. Jadi di sini, it was also Dzong Rinpoche to whom Rinpoche made a strong and committed promise to take ordination as a monk and enter Ganden Monastery in India. Dzong Rinpoche had told him, "You have very powerful karma to be in front of the camera. If you do it, you'll be famous." Jadi juga kepada Dzong Rinpoche lah Cham Rinpoche memberikan janji ya, bahwa beliau akan menjadi seorang biksu. Pada saat itu mereka sedang berbincang dan Dzong Rinpoche mengatakan kepada Cham Rinpoche, kamu itu memiliki karma yang sangat kuat di depan kamera. Apabila kamu bekerja di depan kamera, kamu akan menjadi sangat terkenal. Jadi Rinpoche bertanya, as a singer or an actor? Sebagai penyanyi atau sebagai aktor? Dan Dzong Rinpoche menjawab, itu sebetulnya tidak apa. Apakah kamu mau menjadi penyanyi ataupun aktor? Kamu hanya harus bekerja di depan kamera. At that time, Rinpoche had considered an acting career in Hollywood as a way of raising funds for TDL, Dzong Rinpoche, and Geshe-la. He asked Dzong Rinpoche, "What would be better for me, to be an actor or a monk?" Dzong Rinpoche replied, "You will make it in front of the camera, but you will be more beneficial if you take ordination." Jadi pada saat itu Rinpoche sedang mempertimbangkan untuk berkarir di dunia akting di Hollywood sebagai cara untuk mencari dana untuk TDL, Dzong Rinpoche, dan juga Geshe-la. Dan dia bertanya kepada Dzong Rinpoche, mana yang lebih baik untuk saya, menjadi seorang aktor atau menjadi seorang biksu? Dzong Rinpoche menjawab bahwa kamu akan berhasil di depan kamera, tetapi kamu akan memberi manfaat lebih banyak bila kamu menjadi seorang biksu. The young Rinpoche immediately folded his hands to his guru and promised that he would go to the monastery and become a monk.
Dzong Rinpoche then invited him to go to his monastery, Ganden Shatse in South India, and stay in his house, Dzong Ladrang. At that same evening, Dzong Rinpoche also performed an auspicious hair-cutting ceremony where he snipped a few strands of Rinpoche's hair in a symbolic act that would mark his first step to ordination. Jadi, Rinpoche yang pada saat itu masih muda, segera mengatupkan kedua tangannya di hadapan gurunya dan berjanji bahwa dia akan pergi ke biara dan menjadi seorang biksu. Rinpoche kemudian Dzong Rinpoche kemudian mengundang Tem Rinpoche untuk datang ke biaranya Ganden Siatse di India Selatan dan tinggal di rumahnya Dzong Ladrang. Pada sore yang sama, Dzong Rinpoche juga melakukan upacara pemotongan rambut ya kepada Tem Rinpoche, di mana dia memotong beberapa helai rambut Rinpoche sebagai simbol bahwa ini adalah pertanda pertama dia akan mengambil ordinasi sebagai seorang biksu. When the 6 months were over, Dzong Rinpoche left Los Angeles, and while the young Tem Rinpoche was saddened by his guru's departure, he was also excited to start making plans to go to India and stay with his guru. In the monastery, to be with Dzong Rinpoche was everything the young Rinpoche wanted. He could not have been happier. Ketika masa 6 bulan sudah berakhir, Dzong Rinpoche meninggalkan Los Angeles dan sementara walaupun Tem Rinpoche sedih karena gurunya pergi, dia juga sangat bersemangat untuk mulai berencana untuk pergi ke India dan tinggal bersama gurunya di biara. Bersama Dzong Rinpoche adalah satu-satunya hal yang diinginkan oleh Tem Rinpoche pada saat itu, dan dia tidak mungkin bisa lebih senang lagi, ya. Jadi di sini halaman 170 adalah foto di mana Dzong Rinpoche memotong rambut Tem Rinpoche sebagai tanda bahwa Tem Rinpoche akan menjadi seorang biksu. Di sini ada caption dari fotonya. Tem Rinpoche made a promise to His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche to go to Ganden Monastery in India and became a monk. Dzong Rinpoche blessed Tem Rinpoche and also verbally recognized Tem Rinpoche as a reincarnated High Lama. Jadi Tem Rinpoche berjanji kepada His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche untuk pergi ke biara Ganden di India dan menjadi seorang biksu. Dzong Rinpoche memberkati Tem Rinpoche dan juga secara verbal mengakui Tem Rinpoche sebagai reinkarnasi dari seorang lama besar. Ya. Kita lanjut ke halaman 171. Losing a guru. Making choices. Kehilangan gurunya dan juga memilih. Ya. Di halaman 171 ada foto Dzong Rinpoche. Nah, di sini ada captionnya. Upon the request of Tem Rinpoche, His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche autographed and put his thumbprint on this photo. He also gave Tem Rinpoche his personal mantra, together with some hair from his bird. The mantra Om A Guru Bensadara Sumati Birya Muni Shashana Donsa Shidi Hung Hung was written by Dzong Rinpoche himself. Today this photo is placed on Tem Rinpoche's personal altar and is never far from his side. Jadi atas permintaan Tem Rinpoche, His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche menandatangani fotonya dan juga memberikan cap jarinya di foto tersebut. Dan dia juga memberikan kepada Tem Rinpoche mantra pribadinya bersama dengan rambut dari beberapa helai rambut dari janggutnya. Mantra Dzong Rinpoche adalah Om A Guru Bensadara Sumati Birya Muni Sasana Donsa Shidi Hung Hung, dan ini ditulis oleh Dzong Rinpoche sendiri. Dan hari ini foto ini masih diletakkan di altar pribadi Tem Rinpoche dan tidak pernah jauh dari sisinya. Halaman 172.
On 15 November 1984, the young Rinpoche's life was shattered. The day had started normally, with the usual routine of serving breakfast, tidying up, and then leaving for work. While he was working at the laundrette, he received a phone call from Anila Lobsang Droma, who informed him of the devastating news that His Holiness Kebde Dzong Rinpoche had entered Clear Light. Dzong Rinpoche was 80 years old. Jadi, pada tanggal 15 November tahun 1984, hidup Rinpoche itu tiba-tiba menjadi gelap ya, semuanya terlihat berantakan karena pada saat itu walaupun hari dimulai dengan normal dengan rutinitas yang biasa seperti membuat sarapan pagi, merapikan ruangan, dan juga pergi kerja. Ketika dia sedang bekerja di sebuah laundrette, Rinpoche menerima telepon dari Anila Lobsang Droma untuk memberitahunya bahwa His Holiness Kebde Dzong Rinpoche telah meninggal dunia. Pada saat itu, Dzong Rinpoche berusia 80 tahun. Di sini, ini ada foto Dzong Rinpoche yang diambil ketika beliau masih menjabat sebagai kepala biara di Ganden, di Tibet. Dan di halaman 174 ada sebuah puisi yang ditulis oleh Cham Rinpoche sendiri. When I think of my dry your tears with Dharma, keringkan air matamu dengan Dharma. When I think of my Lord Kebde Dzong Rinpoche, I'm amazed I had a chance to be with him and receive the treasure trove of love, life, knowledge, and care. Tears stream forth as I miss his physical presence so much. Ketika saya berpikir mengenai Tuanku Kebde Dzong Rinpoche, saya terkagum bahwa saya memiliki kesempatan untuk bersama dengannya dan menerima harta karun, cinta, kehidupan, pengetahuan, dan juga kasih ya. Dan air mata segera menetes karena saya sangat merindukan kehadiran fisiknya. When I contemplate on Lord Buddha, I am overwhelmed that I have the merits to know of him. Tears overflow, and may I never separate from him. Ketika saya memikirkan mengenai Sang Buddha, perasaan saya meluap karena saya memiliki pahala untuk mengenalnya. Dan air mata saya segera menetes dan saya berdoa agar saya tidak pernah terpisah darinya. When I think the wholesome truth of its liberating power, the Dharma, I want to share with others as much tears stream down their faces. I want to dry their tears with Dharma. Ketika saya memikirkan mengenai kebenaran yang utuh dan juga kekuatan dari kebenaran ini, yaitu Sang Dharma, saya ingin berbagi Dharma dengan orang lain. Dan ketika memikirkan hal ini, air mata menetes di wajah mereka, dan saya ingin mengeringkan air mata mereka dengan Dharma. Being orphan, alone, destitute, most of my life and homeless, I'm in deep debt to the Holy Sangha that advised, clothed, and sheltered me. As my eyes cloud with tears at their practice of generosity to me, karena saya tidak memiliki siapa-siapa, sendirian, dan juga miskin selama hidup saya, dan juga tidak memiliki rumah, saya sangat berhutang budi kepada anggota Sangha yang suci,
yang telah memberikan saya nasihat, memberikan saya pakaian, memberikan saya tempat perlindungan, dan mata saya segera buram oleh air mata karena praktek kemurah hatian mereka kepada saya. When things become bleak, hopeless, dangerous, depressive, and death seems welcoming, my Dharma protector rescued, saved, protected, and gave me what I needed. I cried in shame knowing I'm not worthy. Ketika semua hal terlihat gelap, tidak ada harapan, berbahaya, depresif, dan juga sepertinya kematian itu sudah dekat, pelindung Dharma saya menyelamatkan saya, melindungi, dan memberikan saya apa yang saya butuhkan. Saya menangis dengan rasa malu karena mengetahui bahwa saya tidak berharga untuk mendapatkan semua berkah ini. Jadi, itu adalah puisi yang ditulis oleh guru saya, His Eminence Cem Tulku Rinpoche, ketika gurunya meninggal. Ya. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 174 ini, saya ingin mengakhiri live stream saya dan sampai jumpa di live stream berikutnya. Terima kasih.